Pagi, Miss. Iya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Miss. Baik Miss ya. gimana? Nah, saya juga baik. Masih sibuk hari ini? Tadi sibuk sih, hari ini enggak. Oke, Udah aman, sudah udah aman kerjaan ya? udah tuntas juga. Oke, jadi saya dengar hari ini Pak Putu mau melakukan coaching ya? Betul, Miss. Kebetulan programnya sekarang, Iya. programnya Miss Yani. Ya. Betul. Jadi Miss Heni hari ini yang akan di coaching sama Pak Putu ya? Ya, betul sekali. Iya, jadi sebelum melakukan coaching, kira-kira nanti metode apa mau Pak Putu lakukan untuk melakukan coaching nanti? Kalau coaching yang bisa kita lakukan sih menggunakan model tip time, Miss. Iya. Karena sebelum-sebelumnya itu udah kita sepakati dan teman-teman juga sudah lumayan Sudah nyaman lah. Iya, Gitu. iya, Ya. benar. Jadi kalau saya sih yakin ya Pak Putu sudah mengerti dengan alur kita. Jadi di sini saya sedikit mau mengingatkan saja. Jadi nanti ketika Pak Putu melakukan coaching, jadi sebaiknya sebagai coach Pak Putu juga harus bisa menjadi seorang yang pendengar aktif. Jadi nanti Pak Putu ketika nanti mengajukan pertanyaan sebaiknya menjadi seorang yang bebas judgment. Jadi kemudian nanti supaya menjadi seorang pendengar aktif itu nanti maksudnya adalah bisa menangkap dari emosi seorang coach, bagaimana emosinya nanti. Dan kemudian yang kedua juga Pak Putu harus bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebaiknya yang bersifat terbuka. Dan yang terakhir juga bagaimana Pak Putu bisa memberdayakan coachingnya Pak Putu. Jadi nanti bagaimana bisa membuat coaching itu atau membantu nanti membuat rencana-rencana aksi yang lebih spesifik begitu. Jadi nanti silakan dilakukan coachingnya. Nanti saya izinkan sebagai observer. Nanti setelah kita selesai melakukan coaching, nanti saya mungkin ada beberapa feedback yang mungkin nanti bisa saya sampaikan. Ya, jadi gimana? Sudah siap? Ini sama Pak Putu? Ya, siap. Sudah siap. Silakan dimulai saja. Bagaimana Miss Yani? Selamat pagi. Pagi Pak Putu. Bagaimana hari ini? Hari ini baik, cukup melelahkan juga Pak Putu. Apa aktivitasnya tadi? Tadi anak-anak diajak senam bersama Pak Putu, kemudian kami kumpul-kumpul di aula juga bersama siswa. Menyenangkan sekali juga pagi ini. Lumayan keluar keringat pagi ini. Ya, tadi kemarin kan kita udah sempat gini ya, sempat janjian. Iya, betul sekali. Hari ini programnya Miss Yani kan? Iya, benar. Kemarin program Soma. Iya. Ada 2 coaching kemarin ya. Iya, betul. Jadi hari ini pada kegiatan senam gitu ya? Iya, Miss Yani? tadi pagi senam aja. Sekarang anak-anak udah pulang juga Pak Putu. Tapi Miss Yani ikut. Ikut, saya kan harus sehat. Pantesan masih keringetan. Iya. Ngomong-ngomong udah sempat sarapan nih, sudah sempat minum. Sudah pastinya, kan mau olahraga harus sarapan dulu. Jadi banyak ya yang. Pak Putu nggak ikut olahraga tadi kan? Tadi banyak kegiatan jadi Pantes aja sempat tidak olahraga. terlihat di lapangan. Iya, karena padat kan kita gini Miss, kita atur sedikit ya biar program coaching ini juga Ya. kena gitu. Kita juga biar bisa ngopi bareng kan. Oke. Jadi apa nih yang mau bisa diceritakan? Aduh, kebetulan belakangan ini sih problemnya cukup ini, saya punya problem yang lumayan harus gimana ya, harus benar-benar dicari solusinya Pak Putu. Kebetulan kan saya wali di 8B. Iya, problem di anak di 8B itu cukup banyak. Tapi yang paling sangat butuh perhatian itu adalah salah satu anak Pak Putu, yaitu Bung Bantus. Anak ini sangat sering bolos dari sekolah. Padahal rumahnya itu dekat dari sekolah Pak Putu. Tidak 5 menit juga sudah sampai di sekolah, tapi dia sering sekali bolos. Jadi saya sudah berapa kali bertanya alasannya bolos itu, ternyata telat bangun. Bayangkan rumahnya dekat, dia telat bangun kan bisa berlari secepat mungkin tuh sampai sekolah. Dan itu berlangsung sudah berkali-kali Pak Putu. Jadi itu problem saya yang sekarang yang benar-benar saya concern sama anak ini. Jadi itu permasalahannya. Iya, bisa betul. Pantesan tadi di balik ininya tuh ya Tahu aja. ya tawanya itu ada Iya, ini ya betul. jadi ternyata ada problem. Iya, betul. Terus tujuannya Miss
diskusi hari ini curhat-curhat untuk menyelesaikan itu. Iya, tentu saja Pak Putu. Itu problem anak saya ingin selesaikan. Saya kebetulan kan sebagai orang tua di 8B, jadi semua permasalahan saya ingin selesaikan supaya anak-anak juga berasa nyaman di kelas Pak Putu. Harapan Miss terkait dengan diskusi kita hari ini apa? Mudah-mudahan problem saya semua yang di 8B yang terjadi di kelas saya itu bisa teratasi, bisa dapat solusi lah Pak Putu. Seperti itu ya. Nah, terus tadi saya sudah istilahnya sudah simak ya apa yang Miss sampaikan tadi. Nah, terus ada di sana bolos ya Miss. Iya, betul. Nah, sebelum-sebelumnya apa yang Miss sudah lakukan terkait dengan anak ini yang bolos tadi? Siapa namanya? Belum bagus. Oh, belum bagus ya. Kebetulan sih kemarin saya sudah pernah memanggil Bung Bagus, saya sudah pernah berbicara 4 mata Pak Putu. Bertanyalah dulu, Bung Bagus ada apa kemarin, apa udah 2 kali kita apa. Alasannya cukup simpel, lupa terlambat bangun Miss. Dia bilang terlambat bangun, kemudian kok bisa terlambat bangun, nggak pakai alarm atau nggak dibangunkan oleh orang tua. Nggak ada siapa Miss. Saya ditinggalin sama orang tua saya. Orang tua saya itu pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Kemudian saya ditinggal sendiri. Jadi saya kalau nggak hidupin alarm ya nggak bangun. Telat bangun, males deh saya ke sekolah. Nah itu pengakuan si Bung Bagus. Kemarin saya sudah berusaha bertemu 4 mata. Nah pada saat itu saya sudah nasihati Pak Putu, Bung Bagus, kalau memang keadaannya seperti itu, jadi Bung Bagus harus berusaha mandiri. Orang tua kan pergi untuk mencari nafkah, jadi Bung Bagus yang harus mandiri. Kita punya HP, alarm itu bisa dipakai untuk mengingatkan kita untuk bangun. Nah, saya ingatkan seperti itu. Baik Miss, dia waktu itu sih menyepakati, baik saya akan mencobanya. Nah, tapi ternyata terjadi lagi Pak Putu, lagi dan lagi dengan alasan yang sama. Itu permasalahannya saya. Artinya ini Miss lakukan berapa kali? Sudah berapa kali Sudah. modelnya melakukan apa istilahnya pendekatannya? Wah itu pendekatannya udah berkali-kali, secara tatap muka juga sudah, saya WA secara pribadi juga memberikan penguatan, saya telepon sudah, kemudian saya juga sudah pernah menelpon orang tuanya, sudah pernah berbicara dengan ibunya. Malahan ibunya yang menyuruh saya menyampaikan bahwa saya menyerahkan sepenuhnya di sekolah nih, saya udah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah begitulah orang tua. Akhirnya setelah bertatap muka, saya juga sudah menyampaikan ke guru BK. Guru BK sudah juga melayangkan surat kepada orang tuanya. Dan akhirnya sudah sempat datang ke sini Pak Putu. Sudah pernah bertatap muka dengan guru BK, dengan saya, dengan Bapak Kepala Sekolah juga sudah. Artinya ini sudah dilakukan berulang-ulang Iya, ya, betul. tapi masih tetap aja. Iya betul. Terus perkembangan dari waktu ke waktu itu seperti apa? Perkembangan dari waktu ke waktu itu, Misalnya dari yang pertama Iya. sampai yang terakhir itu bagaimana? dari pertama ke kedua itu ada peningkatan lah. Dia mau rajin. Nah, selang berapa minggu kemudian lagi bolos. Lagi saya coba panggil, lagi berjumpa dengan BK, berjanji untuk tidak mengulanginya, mau meredam, lagi terulang. Demikian terus terulang lagi Pak Putu. Kalau misalnya diukur secara grafik itu naik enggak apa naik turun atau Nah. gimana Mas? Kalau diikut secara grafik itu saya rasa lagi naik turun seperti itu Pak Putu. Ada peningkatan yang signifikan kemarin pas pembelajaran bahasa Inggris, dia cukup semangat, dia hadir bersemangat selama berapa minggu. Nah minggu berikutnya adalah beberapa guru mapel yang bilang nih Bung Bagus lagi apa, nah, lagi mengulangi hal yang sama. Artinya yang paling tinggi dan yang paling rendah berapa Mas? Kalau kita ukur kisaran 1 sampai 10 ya? Kalau saya yang paling tinggi sih baru nyampe 6 Pak Putu. Paling rendah itu di 3 kayaknya Pak Putu. Berarti menurut Miss ini anak ini masih nggak ada potensi? Ya kan katanya 3. Mungkin nggak memiliki potensi untuk naik kembali? Kalau sepenglihatan saya Pak Putu, saya rasa dia pasti bisa. Jika itu tumbuh dari dirinya sendiri. Ketika saya melakukan pendekatan secara langsung, berbicara secara langsung, anak tersebut terlihat menyesal. Dia menyesali perbuatannya, kemudian dia ingin sekali diperhatikan rasanya. Dia ingin benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya kan dia pas bangun pagi sudah tidak melihat siapa-siapa. Dia ingin seperti rekan-rekan yang lain, meskipun rumahnya dekat, dia ingin diantar juga
oleh orang tuanya. Dia ingin juga disiapkan sarapan oleh ibunya, bukan hanya sekedar ruang di samping tempat tidurnya. Itu yang saya rasakan setelah melakukan pendekatan tatap muka. Dia butuh kasih sayang yang real dari orang tua. Meskipun memang nggak mungkin orang tuanya pasti sayang lah sama anaknya, apalagi bangun pagi untuk mempersiapkan apa-apa, untuk mencari nafkah ya untuk Bung Bagus sendiri, karena dia anak bungsu, kakak-kakaknya itu sudah menikah waktu itu. Sampai jadi merinding dengarnya. Iya. Ya tadi Miss merinding kegiatan ini dilakukan ulang. Iya. Artinya Miss sudah dekat sekali loh dengan anak ya. Ya, mau gimana Pak Putri, karena saya Saya- kan menjadi orang tua di 8B, saya Iya, ingin iya. semua itu anak-anak itu dekat dengan saya, mau menyampaikan permasalahannya dengan pokoknya terbuka. Iya. Terus harapan Miss ke depan nih, anak ini perubahannya seperti apa? Di angka berapa? Saya ingin sih Bung Bagus naiklah sedikit levelnya di angka 7 setengah. Kalau maksimal saya ingin 8 lah. 8 ya. Iya, 8. Kemarin sih sudah ada perubahan Pak Putu. Cuma untuk menstabilkan dia tetap berada di sana itu masih goyah. Itu yang ingin saya lebih mantapkan lagi. Saya sudah bekerja sama sih kemarin dengan guru BK juga untuk saling pantau tentang ini. Memang anak ini memang butuh ingin diperhatikan. Di rumah dia sudah kehilangan Iya. perhatian, di sekolah lah dia ingin menjadi pusat perhatian. Itu yang saya rasa. Begitu ya. Artinya dalam sekali Miss ya. Dalam sekali Miss sudah memahami karakteristik anaknya. Nah, artinya untuk mencapai level ini kira-kira nih, kiat-kiat apa yang akan Miss lakukan? Kedepannya sih pertama saya harus koordinasi langsung dengan di sekolah dengan guru BK dulu. Tentu saja dengan Bapak pimpinan juga. Di samping itu juga dengan rekan-rekan sejawat yang mengajar di lapangan agar mereka lebih memberikan concern sama Bung Bagus ini. Kebetulan kemarin Bung Bagus sudah yang pindahkan juga lebih di depan supaya kita lebih guru-guru yang mengajar di sana juga lebih memberi perhatian terhadap anak tersebut. Di samping itu juga kita juga harus tetap menjaga kerjasama dengan orang tuanya di rumah. Bagaimana kita bekerja sama menyampaikan bahwa bukan kita aja yang bertanggung jawab untuk anak mereka. Jadi di rumah harus juga terjalin kerjasama antara orang tua dan wali murid supaya saling koordinasi bagaimana anak itu bisa berubah ke depannya. Itu yang ingin saya capai. Jadi dalam hal ini seperti yang saya simak tadi sudah melalui proses-proses yang sudah dalam sekali ya. Iya. Artinya akan lebih dimantapkan Iya, gitu ya. harus Pak Putu supaya anak ini memang mengalami peningkatan yang signifikan. Itu yang ingin saya capai. Terus istilah selain orang tua, guru BK, ada yang nggak mungkin faktor lain yang bisa lebih menguatkan sehingga tujuan misalkan bisa tercapai? Saya rasa sih kita juga bisa perlu juga bekerja sama dengan pihak luar Pak Putu. Seperti kemarin si Oma juga menyampaikan kita perlu bekerja sama dengan psikolog mungkin lebih mendalami ilmu kejiwaan apa sih yang mau dicari oleh anak atau peserta didik kita. Kita harus bisa lebih menggali kok anak kita melakukan pelanggaran seperti ini, apa sih sebabnya. Kita kan sebagai guru memang dibekali juga dengan psikologi, pedagogi juga, tapi kita tidak seperti seorang psikolog yang bisa menyelami hati anak tersebut. Jadi saya rasa di samping rekan-rekan sejawat, guru BK, nah, dari luar juga kita perlu, itu yang diperlukan. Jadi langkah Miss yang seperti yang dia simak tadi ya, artinya mau berkelanjutan. Iya pasti Pak. Berkelanjutan ya. Kira-kira kapan mau dieksekusi? Saya sih rencananya mau sesegera mungkin Pak Putu. Kebetulan sekarang kan udah mau jeda ulangan ini, kebetulan kemarin juga yang dari pihak psikolog juga menghubungi kita mau datang ke sini untuk bekerja sama dengan sekolah kita. Saya maunya segera sebelum rapotan inilah supaya anak-anak bisa berjumpa dengan ibu psikolog tersebut supaya mereka bisa tercerahkan lah bagaimana mereka menyampaikan apa sih yang disimpan dari lama itu yang nggak dikeluarkan sehingga timbul menjadi reaksi-reaksi negatif. Sebenarnya kan mereka punya beban di hati atau pikirannya, timbul reaksi-reaksi negatif tersebut. Itu yang saya rasa. Ini luar biasa sekali ya Miss, artinya mau dieksekusi dalam waktu dekat ya. Iya. Lebih pastinya kapan istilahnya seminggu setelah rapotan, apa sebelum rapotan? Sebelum rapotan supaya sebelum. Artinya keberlanjutannya maksudnya. Iya. Apakah setelah rapotan itu lagi? Ya harus itu.
Kalau kita cukup stuck sekali aja tidak berkelanjutan, tidak bisa rasanya Pak Putu. Oh iya iya, maaf tadi maksud saya sebelum rapotan ya Iya. sekali, terus tindak lanjutnya setelah rapotan. Iya, betul. Terus bagaimana komitmennya Miss Eni sendiri? Ada nggak dukungan dari teman, mungkin warga sekolah, keluarga apa gitu ya? Wah, tentu saja Pak Putu di sini di sekolah kita ini dukungan luar biasa. Rekan-rekan sejawat sangat mendukung apa yang kita lakukan, terutama itu untuk peningkatan kebaikan dari peserta didik kita dan perbaikan dari mutu sekolah kita. Rekan-rekan sejawat, jadi rekan guru mapel, guru BK, Bapak Kepala Sekolah apalagi beliau sangat mensupport sekali untuk saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada anak ini. Ya, seperti itu Miss, artinya sudah melakukan perencanaan yang jelas juga, untuk targetnya sudah. Nah, itu masuk setelah kegiatan kita tadi diskusi itu, saya sampai gimana ya, sampai merinding dengarnya loh. Istilahnya, wah, sampai sedalam ini loh, istilahnya misalnya ini sudah melakukan kiat-kiat seperti yang bisa. Nah, Bani di penghujung kita ya, ini yang utama, yang terakhir mau kita diskusikan nih. Kira-kira dari pertemuan awal, diskusi awal sampai akhir tuh kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan hari ini? Yang saya dapat simpulkan sih, saya dapat lebih menemukan jalan keluar, lebih bisa menemukan ide-ide ke depan apa sih yang kita pakai untuk merefleksikan diri, untuk memperbaiki permasalahan yang kita sudah hadapi. Bagaimana caranya menyelesaikan, mendapatkan solusi tersebut. Nah, jadi komitmennya sudah tadi ya, dukungan juga sudah. Artinya seperti itu pertemuan kita. Mungkin misalnya masih punya undang-undang lain. Bagaimana perasaan misalnya hari ini? Aduh, rasanya sudah pulang Pak Putu. Semua sudah tersampaikan yang dari kemarin saya mau dari Pak Putu untuk menyampaikan masalah tersebut. Udah luar biasa keluar semuanya. Jadi Pak Putu juga sudah tahu, rekan-rekan lain juga sudah tahu. Jadi rasanya udah lega lah permasalahan saya. Jadinya saya mendapatkan ide-ide ke depannya mau ngapain nih saya. Jadi mau dilanjutkan untuk pertemuan kita minggu depan atau gimana? Baik Pak Putu, supaya permasalahan semua yang kita dapatkan itu kita bisa cari solusi bersama. Jadi pertemuan berikutnya ya kita sepakati nih di jam yang sama ya. Baik. Jadi saya ingin ya nanti saya ingin dengar langsung nih bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan selama seminggu ini. Ada nggak peningkatan? Nah, jadi itu yang dapat kita diskusikan hari ini, Miss. Karena lagi sebentar juga ada kegiatan kan. Iya, betul sekali. Juga ada kegiatan lain. Ada lagi yang mungkin diskusikan? Saya rasa cukup hari ini Pak Putu. Kita Cukup, sambut ya. lagi minggu depan. Terima kasih Miss ya, banyak pengalaman. Ya, sama-sama Pak Putu. Saya juga dapat banyak pengalaman nih berdiskusi dengan Pak Putu nih. Jadi itu yang dapat kita gali bersama tadi ya. Jadi selebihnya ada kekurangan, saya mohon maaf. Nah, terus saya akhiri Miss ya, pertemuan kita hari ini dengan selamat pagi Miss ya. Iya, selamat pagi juga Pak Putu. Oke, wow, luar biasa tadi dia perbincangan tadi coachingnya Pak Putu juga benar-benar luar biasa yang saya dengar tadi. Ya, jadi, nah tadi gimana Pak Putu? Menurut Pak Putu tadi apa kira-kira ketika Pak Putu coaching Miss Heni tadi, apa yang menurut Pak Putu sudah berjalan cukup baik tadi, sudah berjalan baik tadi ketika meng-coaching Miss Heni? Ya, terima kasih Miss. Tadi dalam meng-coaching Miss Heni itu yang sudah baik itu adalah fokus. Ya, jadi Miss Heni fokus dan menghayati ya. Artinya pertemuan kali ini tuh betul-betul bermakna sekali. Jadi karena Miss Heni fokus sama apa yang menjadi problemnya. Artinya topik itu terarah jelas. Nah, itu yang sudah baik. Dari kucinya ya, yang justru lebih banyak dari segi saya di kusnya ya, hanya mengajukan pertanyaan sederhana dan mungkin tadi sempat tidak fokus juga karena saking masuknya ke ini, saking masuk ke kucinya itu sempat bengong, sempat merinding sehingga apa tahapan selanjutnya sempat tidak fokus, akhirnya difokuskan lagi. Jadi memang kita harus
selalu menjadi pendengar aktif supaya bisa tetap fokus ya sama coaching Ya, kita. ya, karena saking fokusnya, Betul. jadi terlalu menghayati Iya. gitu ya. Iya, iya. Jadi coachingnya yang mantap. Bagus, iya. Jadi nanti menurut Pak Putu dari tadi itu yang perlu diperbaiki kira-kira apa? Yang perlu diperbaiki sih untuk kedepannya ya, agar kegiatan ini, nah mungkin saya rasakan saya sendiri lah selaku coach ya masih mungkin kurang memberikan ruang untuk dapat lebih bercerita lebih banyak, kemudian lebih meluangkan waktu ya mungkin lebih rileks lah. Itu yang masih sedikit tegang. Artinya sedikit tegang dari coachnya, dari coachnya udah ya. Jadi biar bisa lebih rileks gitu ya. Jadi dari si coachnya sudah, dari coachnya saya sendiri yang mungkin bisa menyediakan ruang, lebih banyak ruang, kemudian disediakan sedikit cemilan lah biar kita bisa lebih ya. Ya, jadi tadi sempat hilang fokus kan sedikit ya Pak Putu ya. Iya. Jadi apa sih yang bisa Pak Putu lakukan itu biar tetap fokusnya Pak Putu tuh masih tetap mendengarkan coaching gitu, apa yang biar kita tetap hadir di sini, apa yang bisa Pak Putu lakukan? Ya rencananya sih kalau udah nggak fokus kita jeda, kita snack lah sambil ngobrol. Sayangnya tadi karena mungkin waktunya ya kita nggak sempat. Ya, snacknya kita nggak sempat tadi ya, benar. Oke, jadi kira-kira tadi untuk meningkatkan itu apa yang mau Pak Putu lakukan? Untuk meningkatkannya ya kedepannya kita bisa lebih santai ya, lebih menyediakan ruangan yang lebih rileks sehingga kita bisa terbawa suasana juga. Bila perlu lah sambil duduk-dudukan lah ngopi bareng gitu ya, jadi bisa lebih rileks. Kita lebih bisa lebih rileks lagi. Jadi ruangannya biar nggak stagnan, biar nggak fokus di sini aja, kita cari tempat yang lebih santai. Tempat sambil ngopi-ngopi benar ya. Seperti itu. Iya, jadi dari tadi sudah saya perhatikan sudah luar biasa sekali proses coaching yang sudah Pak Putu lakukan. Jadi kalau bisa saya rangkum sedikit tadi itu, jadi tadi sudah ketika alur ceritanya sudah benar-benar masuk semua. Jadi ketika tadi tujuannya meminta tujuan dari coachingnya mau melakukan apa juga sudah tersampaikan. Ketika melakukan identifikasi juga tadi sudah tepat, sudah banyak sekali Pak Putu menunjukkan indikator yang tadi ditanyakan, dan juga tadi juga Pak Putu sempat sudah menanyakan rencana aksi, jadi rencana-rencana yang akan dilakukan coaching untuk mengatasi masalahnya, dan yang terakhir juga sempat mempertanyakan tanggung jawabnya nanti apa yang akan coaching lakukan untuk bisa berubah nanti ke depan. Jadi mungkin itu tadi yang bisa saya rangkum sedikit dari coaching dari Pak Putu dan Miss Henny tadi ya. Gimana Miss Henny? Lega sudah? Sangat lega, Miss. Iya, jadi permasalahannya udah plong sekarang ya. Jadi waktu juga sepertinya udah agak mulai siang ini ya. Jadi kita ada masih hal yang mau disampaikan mungkin? Cukup ya. Jadi coachingnya kita juga hari ini sudah berjalan dengan baik saya rasa. Jadi ayo kita waktunya makan siang. Ya, mari kita mari Pak Putu. Mari. Udah Selamat siang.